Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harinur Apandi dengan NIM 24552011100004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya berjudul Sistem Informasi Proses Belajar Mengajar atau SIPBM. Nah, SIPBM adalah sebuah sistem informasi yang berbasis web yang mengelola kegiatan akademik mulai dari pengelolaan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, hingga penjadwalan dan absensi. Yang menjadi fitur unggulan dari sistem ini adalah implementasi fuzzy logic Mamdani untuk memprediksi status akademik mahasiswa. Sistem ini menggunakan 3 variabel input, yaitu ada tingkat kehadiran, penyelesaian tugas, dan beban SKS untuk menghasilkan prediksi apakah seorang mahasiswa yang berstatus baik, cukup, atau dalam kondisi risiko. Dan juga sistem ini memiliki 4 role pengguna, yaitu ada admin, operator, dosen, dan mahasiswa. Pertama-tama saya contohkan login untuk sebagai admin. Nah, di sini ada dashboard admin. Ini adalah halaman admin. Jadi admin tersebut bisa mengelola fitur semua untuk keseluruhan dari web ini. Pertama-tama di sini ada sistem admin, yaitu ada kelola user. Di sini tempatnya akun ada akun admin, operator, mahasiswa maupun dosen. Di sini ada tabel hak aksesnya juga, yaitu ya ada admin, operator, dosen, dan mahasiswa. Di bagian akademik master itu ada data mahasiswa. Di sini ada data dosen, mata kuliah, data KRS, dan data kelas. Di sini juga untuk data-data tersebut sudah saya isi. Nah, selanjutnya ada bagian kegiatan belajar, yaitu ada jadwal belajar, ada kegiatan PBM, ada absensi kelas. Nah, untuk absensi kelas ini harus memilih pertemuan dulu segera bisa menampilkan mahasiswa. Contohnya di sini. Jadi ketika saya memilih, contohnya ada di dasar pemrograman ini, sekira saya tampilkan untuk mata kuliah ini ada mahasiswa siapa saja yang memiliki atau mengikuti mata kuliah ini. Di sini juga saya bisa mengakses presensi kehadiran mahasiswa. Contohnya untuk semua hadir, jadi saya simpan. Nanti akan muncul ke akun mahasiswanya masing-masing. Untuk itu absensi kelas. Dan selanjutnya ada fuzzy logic. Untuk fuzzy logic sedikit terlambat. Nah, di sini sudah tampil, di mana admin ini bisa memproses fuzzy untuk semua. Dan ketika contohnya saya melihat fuzzy logicnya, di sini ada detail. Di sini ada ya berisiko, ada yang resiko, ada yang cukup, dan juga ada yang baik. Contohnya kita buka yang baik. Nah, dimana skor fuzzy logic ini jadi status baik itu, yaitu ada tingkat kehadirannya sangat tinggi, yaitu penyelesaian tugas 90% dari 11 tugas yang udah diberi, dan beban SKS-nya cuma 9. Nah, maka hasil ujifikasinya itu yaitu ada di kehadiran itu 100%.
tugas 100%, SKS itu ada 67% karena ada sebagian yang belum. Dan depujifikasinya itu adalah kategori baik. Dan di sini juga ada riwayat kehadiran untuk mahasiswa tersebut. Itu untuk yang berstatus baik. Kita lihat yang berstatus cukup. Nah, tingkat kehadirannya kan masih agak kurang, cuman untuk pertemuannya hampir selesai. Dan untuk tugas itu masih beberapa ada yang belum selesai ataupun belum dikerjakan. Nah, di sini hasil pujifikasinya itu ada kehadirannya itu tinggi dan tugas itu lumayan, dan SKS-nya itu 100%. Mungkin ini untuk sebagai admin, dan saya coba logout dulu. Saya coba login sebagai dosen. Nah, dosen ini juga bisa mengakses bagian jadwal belajarnya. Nah, contohnya itu seperti ini sebagai dosen Dr. Rina. Di sini ada Dr. Rina, di sini ada profilnya. Di sini ada aksi cepat untuk mengakses ke halaman berikutnya. Di sini bagian jadwal belajar. Di sini sudah ada jadwal pertemuan yang sebagian selesai dan sebagian terjadwal, di mana dosen ini bisa mengakses atau melihat yang hasil dari pertemuan berikut. Di sini juga ada kegiatan PBM. Di sini contohnya ada tugas ataupun tugas kelompok yang belum dikerjakan. Di sini juga dia bisa absensi kelas. Contohnya untuk pertemuan yang untuk dosen ini, maaf. Nah, di sini untuk mengikuti yang kelas ini cuman satu mahasiswa aja. Jadi langsung simpan daftar hadir. Jadi langsung simpan daftar hadir tersebut. Nah, nanti hasil yang disimpan oleh dosen ini bakalan terinput ke akun mahasiswanya sendiri. Itu ada Muhammad Syarif. Nah, di sini dosen juga bisa mengakses fuzzy logicnya, yaitu yang menyesuaikan mahasiswa yang mengikuti dosen ini. Oke, untuk dosen cukup sampai sini. Sekarang lanjut ke operator. Nah, operator juga bisa mengakses data mahasiswa, data dosen, mata kuliah, data KRS, data kelas, dan juga ada kegiatan belajar, ada jadwal belajar, kegiatan PBM, dan absensi kelas. Di sini cuma bisa tampilkan rekapnya aja sebagai
contohnya itu untuk mata kuliah ini, ruangan ini, dan tanggal 22 Juni 2026. Nah, di sini akan kita tampilkan rekap, yaitu bakalan hasil di sini untuk mahasiswa yang mengikuti kelas ini akan ada status kehadirannya atau keterangan apapun. Nah, di sini juga operator bisa mengakses fuzzy logicnya. Oke, sekarang lanjut ke mahasiswa. Contohnya saya masuk untuk akun saya sendiri. Di sini saya bisa melihat hasil fuzzy logic saya. Di sini juga ada keterangan riwayat saya, riwayat kehadiran saya. Di sini saya bisa melihat jadwal belajar, kegiatan PBM, atau absensi kelas saya. Oke. Nah, baik. Di sini sekarang saya ingin melanjutkan ke mendemokan Flutter atau aplikasi yang sudah saya bikin. Di sini sebelum saya masuk, saya harus menjalankan server web agar database itu bisa tampil ke aplikasi tersebut. Dan di sini juga saya menggunakan Ngrok. Ini buktinya untuk saya menjalankan server. Di sini untuk Ngroknya. Di sini saya coba lagi. Di sini juga ada saya untuk fitur URL-nya. Jadi saya tidak perlu build ulang terus untuk aplikasinya. Jadi otomatis keisi terus untuk URL Ngroknya. Di sini saya login itu menggunakan NIM. Saya login menggunakan akun saya sendiri. Oke, saya coba. Di sini agak lambat. Nah, yang pertama-tama itu dashboard. Itu dashboard saya sendiri. Di sini juga saya ada fitur akses cepat. Sebelum itu untuk mahasiswa saya ini cuma sekedar read only aja, tidak ada bisa share UD. Akses cepatnya itu bisa ke jadwal kuliah, ada juga kegiatan, absensi, dan fuzzy logic. Untuk aplikasi ini sama persis sama kayak di website yang sebelumnya. Di sini fiturnya ada logout juga. Mungkin untuk aplikasi yang mahasiswanya cukup segini. Dan ini semua data-datanya itu ngambil dari web tersebut. Baik, mungkin untuk Flutter atau aplikasi saya cukup sampai ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.